Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Osan Project obrolan santai. Hai guys, akhirnya kita ketemu lagi dari sekian lama kita nggak upload. Oke, kali ini gue sendirian karena temen gue Baja nggak ada ya. Dia lagi sibuk sama skripsian, gue juga sibuk sama skripsian juga, dan kemarin juga nggak sempet buat upload. Nah sekarang kita mau upload lagi, tapi gue nggak akan sendirian dong ya di sini karena nggak ada temen ngobrol. Masa ya iya gue harus ngobrol sendirian, bacot-bacotan nggak jelas sendirian lagi. Nah kali ini gue ditemenin oleh temen gue yang sangat amat terkenal. Oke lah, kita langsung panggil aja. Come on guys, come on. Woo, come on. Hai. Long time no see. Iya bener banget. Lama gak ketemu kita. Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke. Oh ya, kita kenalan dulu kali ya. Namanya siapa, monggo? Dikenalkan diri. Halo semuanya, kenalin nama aku Dikna Niken. Biasa dipanggil Niken, tapi ada juga yang manggil Dikna kalau belum dekat. harus deket dulu kalian baru bisa dipanggil Niken. Halo Kak Niken. Halo. Akhirnya guys, gua ada temennya juga. Nah kita sekarang lagi bahas. Enaknya kita bahas apa ya? Bahas apa ya? Sana deh. Seharusnya deh. Bahas apa ya kira-kira? Kayaknya membahas hubungan antara lawan jenis. Waduh, berat banget bos. Lawan jenis anjir. Ya. Kesini sendirian kah atau ditemenin sama seseorang? Sendirian. Tapi ada gandengan dong ya? Ada. Ada gandengan guys. Berarti nggak jomblo guys. Sayang sekali kalian nggak bisa deketin Mbak Ayu. Deketin si Niken karena sudah ada pawangnya. Jadi nggak boleh apa ya? Nggak boleh apa sih? Gocek lah. Karena sudah ada pawangnya. Udah berapa tahun? Almost 3 years. Wow, 3 tahun guys. Pasti ada nggak rasa bosan sama pasangan selama 3 tahun? Belum sih. Wow. Belum. Wow. 3 tahun. Tapi biasanya orang kalau 3 tahun itu pasti ada rasa gua bosen sih sama dia, gua bosen sama kelakuan dia yang kayak gini gitu. Apa sih gimana caranya ngatasin rasa bosan itu ke pasangan kita? Buat orang-orang yang nggak tahu. Jadi aku tuh sebenarnya orangnya bosenan ya. Jadi aku tuh misalkan topik chatnya kayak gitu-gitu aja itu aku diemin. Jadi aku nggak balas. Ya. Terus aku lagi sibuk nonton film, YouTubean kayak gitu-gitu. Jadi ntar misalkan aku udah nemu topik, nah aku baru bahas ke dia kayak gitu. Oh, wow. Sebenarnya jarang chat juga sih. Tapi soalnya telepon atau ketemu? Kalau ketemu sih ya sering ketemu. Jadi mungkin lebih apa ya? Lebih banyak kan ngobrolnya itu pas ketemu ya daripada harus chat gitu. Soalnya kan kadang kayak aneh gitu nggak sih? Kayak males gitu loh. Kayak udah ketemu terus ya udah kayak gitu. Kita bahas di chat juga bingung kan mau bahas apa. Soalnya udah dibahas semua, tapi kadang kayak ada aja yang dibahas, kadang kayak nggak penting gitu loh. Kamu nih tipe orang yang apa ya? Lebih suka sering ketemu atau jarang sering ketemu sama pasangan? Karena kalau yang sama ini aku sering ketemu, jadi terbiasa dengan sering ketemu. Jadi lebih nyamanan sering ketemu ya daripada nggak ketemu sama sekali. Tapi gua nggak bisa kayak gitu anjir. Terus nggak ketemu. Gini ya. Jarang ketemu. Gue tipe orang yang bosenan sama. Gue tipe orang yang bosenan. Gue kalau bosen ya udah, gue tinggal aja gitu. Tapi kasihan juga ke dia.
Iya benar. Kan ya bosenan sih, emang benar gue bosenan orangnya. Tapi kalau gue lebih, kalau disuruh pilih ya, dari lebih sering ketemu atau nggak ketemu, gue lebih mending nggak ketemu, karena kita punya apa ya, punya alasan untuk kangen, enggak? Punya alasan untuk kangen, untuk rindu gitu. Tapi kalau untuk ketemu terus kayaknya bosen aja gitu. Oh gitu. Iya sih. Ya tapi orang kan beda ya. Kan ketemu. Bentar guys, ada telepon. Oke guys, kita lanjutkan lagi. karena ada something dan lain suatu hal yang baru terjadi. Kita tadi sampai mana ya? Sampai di kangen. Oh ya. Setiap hari ketemu tuh. Ya. Jadi nggak pernah kangen tuh semua. Justru karena tiap hari ketemu, misalkan kayak 3 hari nggak ketemu tuh udah kangen. Wow. Bedah. Wow. Tapi pernah nggak ngerasain? Lo udah ketemu, lo tadi udah ketemu kan? Siangnya kan kita udah ketemu. Tapi setelah udah ketemu, nanti malamnya itu udah ada rasa kangen gitu, pernah ngerasain nggak? Aku masuk rumah terus ganti baju terus udah chat aja kangen gitu. Alay, anjir. Serius. Bahkan apa sekarang ini udah jalan kayak gini, bukan awal-awal itu ya. Jadi masih sekarang ini kayak gitu. Alay, nggak tahu. Oh. Jadi malu. Aku nggak bisa ini. Kayak gimana ya? Bapak merinding gak anjir? Enggak, soalnya kan kayak terbuka gitu kan. Aku sama dia kayak terbuka banget sih. Maksudnya semua masalah apapun aku tahu, dia tahu kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah kayak gitu. Berarti, kayak bodo amat gitu loh. Kau dan pasangan kau tuh tipe orang yang kalau lo punya masalah lo cerita sama gua, kalau gua punya masalah gua harus cerita sama lo. Jadi masalah lo masalah gue juga, masalah gue masalah lo juga gitu. Soalnya aku tuh sebenarnya sama sebelumnya aku gitu juga sih. Jadi kayak suka cerita gitu loh. Kayak hal yang nggak penting apapun aku cerita, karena aku itu sama keluarga itu nggak dekat. Oh oke. Jadi kan kayak nggak tersalurkan gitu loh. Jadi makanya ada partner itu yang bisa aku kasih keluh kesahku dan kayak klop gitu loh, maksudnya kayak nggak yang kan ada tuh kita cerita dia kayak cuma oh gitu, kayak responnya kayak yang bang. Apa ya, nggak peduli gitu loh. Bang, gitu. Bang. Nah aku dapet yang kebetulan care, bisa apa ya, bisa memahami isi pikiran kita, bisa memahami apa yang kita mau gitu. Iya. Keren sih. 3 tahun weh. Gua pacaran aja paling lama setahun anjir. Aku paling lama ini sih 3 tahun. Wow. Berarti tahun-tahun sebelumnya, mantan sebelumnya tuh berapa? Sekiranya lah. Kemarin itu paling lama itu setahun. Tapi sebenarnya aku tuh bukan yang kayak pacaran status pacaran gitu loh. Jadi kayak deket-deket doang gitu loh. Oh, kayak TTM ya, teman tanpa. Kok TTM? Oh ya betul sih, TTM ya itu. Deket kayak ya udah deket. Jadi kayak misalkan nanya mantanmu berapa, kapan terakhir pacaran, kayak bingung ya. Soalnya kayak bukan nggak mengakui sih, cuma kan emang nggak ada status gitu kan. Ya sih, tapi kan kalau persepsi orang-orang kan ini cewek deket sama dia, tapi masa kayak gini loh, kayak kan banyak tuh orang-orang yang cuma tahu dari luarannya doang kan. Kayak nih anak kemarin sama si Ono, terus sekarang kok sama si Ono. Kayak itu tanggapan kamu gimana kalau ada orang yang kayak gitu? Sebenarnya kayaknya udah pernah deh aku gitu. Wow. Gimana? Jadi waktu awal-awal ini bukan awal kuliah ya. Iya. Nah itu nggak tahu kenapa kayak banyak yang deketin. Wow. Bukan pede ya. Cuma emang kenyataannya kayak gitu. Padahal kamu tahu kan aku awal masuk kayak gimana, maksudnya kakiku abis kecelakaan tuh. Jadi kayak pakai sendal gitu, kayak anjir, kayak malu kan. For your information ya guys, kita berdua ini adalah teman satu angkatan di kampus. Jadi ya
satu angkatan, satu jurusan, dan dulu pernah satu kelas. Jadi gue tahu sih. Sering banget kita sekelas. Iya, kita sering banget sekelas. Lanjut. Nah, jadi aku tuh sebenarnya prinsipnya kayak gini loh. Baik ke semua orang. Orang anggapnya itu kayak gimana terserah. Jadi kayak yang penting aku baik aja dulu. Karena orangnya nganggep aku kayak ngasih sinyal. Emang banyak yang bilang aku kayak, kamu tuh ngasih sinyal ya. Aku tuh kayak gitu, maksudnya baik kita, maksudnya aku kan emang orangnya kayak gimana ya, kayak ramah gak sih? Ramah ya. Maksudnya kayak care lah sama orang. Sok kenal. Sok heboh gitu. Iya, jadi kan kayak gitu. Nah orang tuh mungkin kayak ngerasa kayak aku, kok kayak memberi sinyal gitu. Padahal aku tuh nggak kayak gitu. Gitu sebenarnya. Jadi bukan salahnya kau ya, salahnya si cowok ya yang ngerasa kalau si ya buat yang melihat ini mungkin dulu itu aku sebenarnya nggak ada itu sih. For your information, guys. Ini buat kalian nih yang dulu pernah deket sama dia, sebenarnya dia tuh enggak, tapi beneran ada yang dekat. Iya. Ada yang dekat. Beneran ada yang dekat, cuma nggak pernah memberikan sinyal. Sebenarnya nggak memberikan sinyal, tapi kalian aja yang ngerasa baper sama nih teman gue yang tapi ada kadang yang cewek, yang maksudnya kan kita jarang kan temen cewek. Nah ada tuh temen cewek yang ngelihat aku tuh kayak, apaan sih kayak gitu. Iya. Jadi kayak ya udah sih, orang aku juga nggak suka sama dia. Siapa tuh? Wow, siapa tuh? Udahlah, itu urusan pribadi ya, gak boleh gitu. Tapi kayaknya itu deh udah kayak biasa. Gimana ya? Kayak udah tahu aja gitu loh, maksudnya nggak sama ini kayak gitu, maksudnya paham gak sih? Maksudnya kayak bukan yang nggak suka sama ini tuh loh. Jadi kayak orang pasti paham lah, karena nggak bareng pasti kan kayak beda itu kan, beda frekuensi lah. Jadi kayak nggak nyambung gitu loh. Kita emang di jurusan cowok ya. Kalau rata-rata cowok tuh banyakan cowok daripada cewek gitu. Jadi ya kalau kita deket sama cowok bukan berarti kita suka sama tuh cowok, bener nggak sih? Tapi kita cuma temenan aja sama dia. Toh gue kalau gue dari kecil emang nggak deket sama jalan atau main sama cewek tuh jarang banget. Jadi ya udah, sampai sekarang ya juga gue kemana-mana juga sama cowok. Tapi bukan berarti gue pacaran sama dia atau suka sama dia, enggak gitu. Kalau orang kan mikirnya ini cewek apaan sih, kesana sama cowok, kesini sama cowok, ya kan kayak gitu kan emang kayak. Tapi kadang aku kan, kamu tahu aku sama kayak temenku kan cowok semua. Terus waktu aku ngelihat ada cewek sebelumnya cowok itu kayak, apaan sih kayak gitu, padahal aku sendiri kayak gitu. Iya. Emang nggak bisa membohongi sih. Kita juga biasanya kalau ngeliat ada satu cewek di gerombolan cowok ya kita mikirnya ini anak ngapain sih gitu, sama. Padahal kita kayak gitu. Iya, padahal. Tapi enggak sih, mungkin kayak si ceweknya itu mungkin kayak tingkahnya mungkin ya yang buat kayak ilfil gitu. Iya sih, kebanyakan cewek yang sok-sok deket sama cowok kan kebanyakan kayak gitu kan. Kayak mungkin masih baru deket, baru punya temen cowok kali ya. Iya, banyakan sih gitu. Tapi ya nggak tahu lah, kan kita juga beda-beda, setiap orang kan juga beda-beda. Oke, kalau sama si pernah nggak, kan ini kan udah 3 tahun kan pacaran. Apakah sosmed semuanya lah, maksudnya kayak sosial media, kayak WhatsApp, kayak apa-apa gitu, pernah nggak sesekali si cowok kamu tuh ngecekin gitu, cemburu berat lah intinya, kalau ada cowok yang ngechat kamu terus ini siapa sih gini pesan, gimana tuh? Pernah nggak kayak gitu? Dia nggak pernah. Dia nggak pernah ngecek, kayak nggak tahu ya, mungkin kayak emang bukan tipenya kayak gitu kali ya. Tapi aku tipe yang cerita. Jadi misalkan ada yang chat,
ini loh chat kayak gitu. Aku malah yang cerita kayak misalkan mantanku yang ini chat gitu, aku yang cerita. Tapi dia responnya gimana? Cemburu kah atau marah-marah kah atau bete kah setelah bilang kayak gitu? Dia cemburunya enggak itu sih, Nggak ditunjukin. kayak cuma ngapain kayak gitu. Mungkin dia kayak cemburu cuma dipendem gitu kan ya. Oh kayak ya. Kayak gengsi kayaknya, gengsi dia. Gengsi. Wah iri jing. Tapi nggak apa-apa sih kan ya. Oke lah. Mungkin bukan waktunya gua. Belum. Terus sekarang ya. Gua sekarang mau menikmati hidup gua sendirian. Gua nggak mau ngurusin hidup orang lain. Shiro apaan? Tidak mau. Hah? Tidak mau. Shiro bukannya anjing, sama anjingnya itu. Bukan. Masa Shiro gitu. Bukan. Ada kan? Ada. Enggak mau gitu. Anjing. Oke lah guys. 3 tahun pacaran sama Mas. Nggak boleh disebutin ya namanya. Mas Tit gitu ya. 3 tahun. Udah kenal satu sama lain nggak? Maksudnya sama si orang tuanya si cowok terus sama orang tua kamu. Udah pernah ketemu atau jalan bareng gitu? Atau udah kenal? Kalau tahu sih udah ya. Aku ketemu maksudnya kayak sama-sama tahu lah. Dia ketemu orang tua aku tuh tapi orang tua aku nggak tahu kalau itu pacar aku. Oh, cuma taunya. Oh ya. Jadi aku tuh dulu terbiasa itu kayak semua walaupun dekat atau pacar aku tuh bilang ke keluarga aku itu temen kayak gitu. Nah, pasti mungkin paham kali ya. Iya. Nah, cuma sama orang tua aku itu nggak itu agak kurang welcome lah. Si keluarga. Orang tua aku kurang welcome karena why kenapa why? Karena aku kaum minoritas ya. Oh, I see. Oke. Jadi ya beda gitu. Jadi orang tua aku itu kan gimana ya? Dibilang fanatik sih enggak, cuma mungkin kulot celana dong. Kolot ya. Nah, kayak gitu. Jadi masih kayak aneh gitu loh dengan perbedaan itu. Gitu. Orang tuanya dia udah tahu. Aku udah banyak kenal sama keluarganya dia. Welcome nggak yang di sana? Welcome, cuma ya karena itu sebenarnya keluarga dia tuh nggak mempermasalahkan itu sih. Nggak ada kayak perbedaan. Nah, keluarga aku yang di sini kan selain orang tua aku itu sebenarnya udah tahu. Cuma nggak nanyain soal agama juga. Gitu. Ada hal suka dan duka nggak selama pacaran 3 tahun selama pacaran dengan orang yang bukan seiman? Banyak sih. Sebenarnya sering juga. Seringnya itu kayak sering dengan yang beda agama dari dulu. Oh, emang dari dulu emang. Soalnya emang aku dari dulu tuh lingkunganku tuh itu emang mayoritas semua. Oh, mayoritas. Dari SD, SMP, SMA. Ya. SD itu aku swasta, cuma campur. SMP, SMA tuh negeri. Nah, dari situ tuh kayak ya udahlah gimana lingkungannya itu semua kan. Nah, ya udah. Jadi kayak waktu itu aku pernah diputusin karena beda agama. Pertama itu kayak anjir, apaan sih? Sakit banget kan. Terus lama-lama kalau dia punya alasan itu jadi kayak biasa gitu. Jadi kayak ya udah kayak gitu. Pernah nggak kepikiran untuk lanjut ke jenjang yang serius sama yang sekarang? Nah, karena kan banyak kan orang tuh putus di tengah-tengah jalan nggak mau ngelanjutin kan karena beda agama. Terus ada satu lain hal lah dari keluarga pihak ini atau pihak ini. Kalau kamu gimana? Pengen nggak sih? Kalau kita ya, aku bilang kita ya pengen lah.
sampai lanjut udah 3 tahun. Ya cuma ya gitu, harus berjuang banget. Iya sih, harus meyakinkan keluarga juga kan. Keluarga keduanya. Iya sih, berat asli. Kayak kesel banget ya sih, kayak misalkan udah nemu yang klop, kayak maksudnya tahu aku banget nih, dia tahu aku banget nih, cuma karena ini jadi kayak menghambat gitu loh. Iya kayak udahlah. Mungkin apa ya, kalau orang tua kan pengennya yang seiman, terus bisa membimbing dia di dunia sampai di sana kan gitu kan. Tapi gimana lagi kalau jodohnya bukan dari yang diinginin sama orang tua kan kayak gimana? Kalau misal nih ada keadaan kayak gini, kamu udah nyaman sama dia, udah itu sama, tapi nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai terpaksa harus putus di tengah jalan karena ada lain hal, yaitu faktornya adalah yang utama tadi, beda. Oh gini, aku udah berprinsip, kan aku udah sejauh ini nih, aku udah tahu nih beda. Aku tuh nggak mau putus sama dia karena beda agama. Karena aku udah kayak dari awal udah tahu nih beda, terus kamu masih terusin gitu loh. Jadi aku nggak mau, karena itu pilihan yang aku ambil di awal. Jadi aku tuh bilang juga sama dia, aku bilang juga sama kakakku. Sebenarnya kakakku nentang cuma karena mungkin seumuran kali ya, maksudnya cuma beda setahun, jadi kayak tahu lah gitu. Aku tuh udah bilang kalau misalkan aku putus, aku nggak mau putus karena alasanku tuh beda agama. Kayak anjir, klise banget, kenapa nggak dari dulu gitu loh. Sih, kan kalau kita pikir dari awal ya, kita udah jalan kita misalnya udah jalan 3 tahun ya, terus putus cuma gara-gara hal klise yang kayak gitu. Iya, terus ngapain kamu 3 tahun kayak gitu loh. Kayak buang-buang waktu gitu loh. Sakit nggak kalau seandainya kayak gitu? Sakit sih, aku mungkin nggak kepikiran untuk nggak sama dia. Maksudnya kayak gimana ya, aku nggak ada sama, kalau misalnya aku nggak sama dia gitu loh. Ya paham. Kayak jangan deh, mending kayak maksudnya berjuang bareng deh kayak gitu. Iya sih. Minum ya? Iya. Oh, belum ada sponsor ya? Betul lah. Ada monggo di sini ya. Belum. Ya lebih sakit ditinggal sama seseorang. Lebih sakit mana ditinggal sama seseorang dengan hal yang kelas orang yang intinya cewek ataupun cowok, kalau dari pihak keluarga udah kayak gitu, kebanyakan kayaknya pasrah deh. Tapi ada beberapa yang survive. Tapi ya emang sih kalau kayak gitu dari pihaknya sendiri ya. Iya. Kita kayak mau nggak sih ngelanjutin itu berdua? Kayak mau ambil resiko nggak kayak gitu, karena resikonya itu kayak orang tua nih, kayak gitu. Resikonya kan orang tua. Cuma ya nggak tahu sih, mungkin
Mungkin ada maksudnya kayak rencana-rencana gitu loh, cuma mungkin nggak tahu, ntar lihat aja ntar gitu. Kita lihat aja ntar undangannya mungkin akan dapat saya. Kalau sampai jadi gini ya, kita usahakan kita doakan sampai jenjang yang lebih serius lagi. Gitu. Tapi pacar aman? Maksudnya? Ya maksudnya 3 tahun kan, pasti ada lah hal-hal yang membuat kamu sama dia renggang. Mungkin ada apa ya, pertengkaran kecil kayak gitu, pasti ada lah ya. Ada Gitu untuk apa ya, untuk menyatukan kembali pendapat. Kalian pernah nggak sih beda pendapat? Sering. Siapa yang ngalah, siapa yang terus ya udah ini opini gua ya lo harus terima gitu. Sebenarnya nggak gitu sih, sebenarnya kan aku tuh tipe yang gampang marah, tapi marahnya itu marah kayak bukan marah yang beneran gitu loh, maksudnya kayak digigit marah gitu. Emang gitu. Nah dia itu tipe yang sabar. Oke. Nah dia sekalinya marah itu ngeri banget. Iya sih, kalau orang sabar kalau sekali marah udah serem banget. Jadi kayak misalkan aku marah, dia udah baikin nih, tapi aku tetap itu. Nah dia ganti marah, nah itu susah tuh. Jadi susah kayak jadi kayak aku udah baik-baikin nih, dia tetap itu aku biarin. Mungkin merelaksasi di pikirannya dulu ya, biar. Sebenarnya aku juga gitu, misalkan udah ini nih, maksudnya aku kan marah nih, kalau misalkan di chat kan seringan di chat kan, misalkan kalau kayak gitu, aku nggak balas, diamin aja gitu. Aku diemin. Kayak tapi awal nanti kalau udah didiemin, siapa yang akan ngechat duluan, kamu kah atau aku dia? Soalnya yang terakhir nggak balasan aku. Oh berarti kamu jadi aku mengawali dulu ya? Kayak biar tenang dulu kayak gitu, biar terus aku chat lagi. Yang paling dewasa di antara kalian berdua? Dia lebih tua kan. Tapi untuk dewasa atau enggak itu sebenarnya bukan dari umur sih ya. Benar. Tapi dari pikirannya sendiri. Tapi kebanyakan kalau cewek tuh pengen yang lebih dewasa yang bisa membimbing ya si cowok. Tapi kan banyak juga sih yang membimbing dan mengarahkan itu malah si cewek. Pernah nggak kayak gitu? Iya. Pernah. Kalau dalam itu ya manajemen keuangan lah. Nah dia paling nggak bisa tuh ngatur boros uang. Ya? Sebenarnya bukan boros sih, cuma kayak nggak bisa manage uang aja. Dia tuh kan kalau cowok tuh misalkan nggak pernah beli barang nih, sekali beli barang tuh harganya itu wah gitu loh. Nah jadi aku ngeliatnya kayak ngapain sih beli mahal-mahal kayak gitu. Nah kalau kita cewek kan sering beli, cuma kan kayak perintilan-perintilan yang sebenarnya nggak penting juga sih. Cuma penting tapi kita beli gitu ya. Dan akhir-akhirnya kayak ngapain juga. Goblok. Akhirnya juga kayak gitu. Akhirnya ngapain juga gua beli, anjir. Gua nggak buat apa-apa juga. Tapi ya namanya cewek ya. Mohon maaf nih. Untuk apa ya? Kalau yang paling cemburu di antara kalian berdua siapa? Pasti cewek sih. Kalau gua yakin cewek. Iya, cewek aku. Soalnya kan dia nggak tahu ya, dia nggak punya temen, jarang kali ya. Jarang punya temen cewek itu jarang. Jadi kayak ada temen cewek dulu tuh aku kayak langsung siapa nih gitu. Dia suka nge-game nggak? Apa? Dia suka nge-game nggak? Iya. Lebih marahan apa, dicuekin karena game atau dicuekin karena cewek? Ya game lah. Anjir, iya sih. Soalnya kan aku itu sebelum kenal dia temenku cowok-cowok. Nah aku kenal dia itu temennya cowok, maksudnya jarang gitu loh teman cewek, mungkin 1-2 gitu loh. Nah jadi harusnya dia udah terbiasa aku sama teman cowokku sih. Jadi mungkin udah terbiasa sama kamu ngelihat sama teman-teman cowok dia. Iya, tapi mungkin ada kayak misalkan
gak pernah gitu sedikit cemburu, ngapain sih terus-terusan sama dia, jalan sama dia? Iya ada. Gitu kan, pasti ada dong, pasti dong. Cuma kamu menanggapi dia kayak gimana sih kalau udah kayak gitu? Kan nggak pernah bilang gitu, padahal ya. Membohongkan publik. Maksudnya kayak ya alasan gitu loh, ya pintar-pintarnya alasan aja. Itu ketahuan nih. Oke. Tips apa ya? Tips lanjut. Nih, kan kebanyakan orang-orang di sana, orang-orang di luar sana atau teman-teman kita lah takut untuk, bukan takut sih sebenarnya, kayak udah parno sendiri. Ini kalau dan untuk membuka teman-teman kita yang pemikirannya yang masih, lo kok masih sama dia yang udah tahu dia beda agama tapi emang lo bisa nikah sama dia? Itu nanggepin masalah kayak gitu. Terus untuk tipsnya buat langgeng sama pasangan tuh kayak gitu. 3 tahun sih. Sebenarnya malah teman-temanku sendiri yang bilang kayak gitu. Terus aku kayak ya udahlah, ntar aja kayak gitu. Maksudnya kayak ntar aja lah kayak gitu. Yeah. Terus apa tadi? Tips ya. Tips sih itu sih komunikasi terbuka, percaya. Yes. Gitu aja sih. Trust me. Oke guys, agak udah 30 menit. Gak terasa ya 30 menit kita bincang-bincang kayak gini. Terus ngomong ngalor ngidul dari A sampai Z, dari kecemburuannya si cowok ke cewek, terus intinya itulah ya. Makasih udah buat kalian yang udah nonton. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya. Bye guys, dadah.